إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون pada hari ini hari Jumat 19 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah memasuki malam Sabtu malam ke-20 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah. Kita mengadakan sebuah kajian di bidang akidah terkait dengan akidah kaum muslimin yang menyentuh sendi utama keimanan seorang muslim. Kajian ini diadakan yang pertama dan utama adalah sebagai upaya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran yang merupakan kewajiban syariat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia berupaya merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya, dengan kemampuan fisiknya. Jika tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan lisannya, melalui nasihat, teguran, bimbingan, ceramah, khutbah dan yang lainnya.
Fa in lam yastati' fa biqalbih. Kalau ternyata dia juga tidak mampu melakukan ingkar mungkar dengan lisannya, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan kalbunya, dengan hati, dalam bentuk dia benci dan tidak suka terhadap kemungkaran yang terjadi. Termasuk pula ingkar dengan kalbu ini, dia tidak senang dan tidak suka berada atau hadir di tempat yang dilakukan di sana kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar, perkara yang sangat penting dalam syariat Islam dan harus diwujudkan pada setiap waktu. Karena ketika ingkar mungkar, ketika upaya mencegah kemungkaran yang terjadi sudah tidak dilakukan, itu akan menjadi sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala dan murkanya kepada penduduk bumi atau penduduk negeri tersebut. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam beberapa ayatnya kebiasaan membiarkan dan mendiamkan kemungkaran yang terjadi. Ini adalah akhlak tercela dari berbagai akhlak kaum Yahudi dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Sungguh telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan atau persaksian dan peringatan Dawud, yaitu dalam kitab Zabur, dan juga melalui lisan atau peringatan dan persaksian Isa yang juga termaktub dalam Injil. Hal itu disebabkan mereka dahulu Bani Israel mereka melakukan berbagai kemaksiatan dan sikap-sikap melampaui batas. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Dahulu mereka punya kebiasaan membiarkan, tidak ada upaya untuk saling mengingkari terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka itu. Membiarkan kemungkaran terjadi merupakan salah satu sebab murkanya Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Membiarkan kemungkaran tanpa ada upaya untuk mencegahnya merupakan salah satu akhlak tercela kaum Yahudi dan Nasara. Dan kita dilarang untuk meniru mereka. Kita dilarang untuk mengikuti dan meneladani cara-cara mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka sungguh dia bagian daripada kaum tersebut. Negeri kita yang kita cintai ini, negeri Indonesia, kita semua bertanggung jawab secara moral untuk menyelamatkannya dari murka Allah, menghindarkannya dari laknat Allah Subhanahu wa taala dengan
mewujudkan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan mewujudkan berbagai amalan saleh dalam kehidupan kita, dan juga dengan upaya mengajak manusia kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, kepada peribadatan hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berupaya untuk mencegah kemungkaran, mencegah berbagai peribadatan kepada selain Allah, mencegah akidah yang menuhankan makhluk sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, mencegah berbagai amal kesyirikan di muka bumi, mencegah dari amalan-amalan dan keyakinan yang menyelisihi keyakinan dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu diharapkan, besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan rahmatnya, perlindungannya terhadap negeri ini, terkhusus kaum muslimin. Sudah terlalu banyak bencana dan musibah menimpa negeri ini. Hari berganti hari, waktu berjalan, musibah silih berganti, beragam bentuknya. Semua itu tidak lain adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Sang Khalik agar manusia ini mau kembali, mau bertobat kepada Allah dan meninggalkan kemungkarannya. Wahai saudaraku kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi keyakinan yang terpatri dalam sanubari setiap muslim yang beriman dan berilmu tentang Islam ini, bahwa kemungkaran terbesar, kemaksiatan terbesar yang dengannya manusia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kezaliman terbesar yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dalam keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, dan Tuhan semesta alam yang satu-satunya berhak menerima berbagai bentuk ibadah dari seluruh makhluknya. Dosa menyekutukan Allah yang disebut dalam syariat Islam dengan dosa kesyirikan adalah dosa terbesar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam indallah. Aku berkata, wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu Anda menjadikan bagi Allah tandingan sementara dialah Allah yang menciptakanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak pantas dan tidak boleh, tidak layak seorang makhluk siapapun dia, setinggi apa derajatnya, semulia apa kedudukannya, tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Luqman radhiyallahu anhu menasihati putranya untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Dalam sebuah pelajaran penting yang disampaikan kepada putranya, Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, di mana saat itu dia sedang memberikan pelajaran kepada putranya tersebut, wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan atau mempersekutukan Allah adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini rahimahullah, beliau berkata ai huwa a'zamudz zulm, bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Wahai kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini, terkhusus pada malam hari ini, besok atau lusa, di muka bumi ini sedang dirayakan, diperingati sebuah kezaliman terbesar, sebuah kemungkaran terbesar, yaitu perayaan apa yang mereka sangka sebagai hari kelahiran Isa alaihissalam, yang kemudian mereka istilahkan dengan Yesus. Mereka meyakininya hari yang kemudian disebut dengan hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ayuhal muslimun, sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Allah telah menilainya dan memvonisnya dengan seorang yang kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Hari ini akidah yang Allah katakan sebagai akidah kufur dan pelakunya telah Allah vonis sebagai kafir dirayakan, digegap-gempitakan, diramaikan dengan biaya yang cukup besar, melibatkan manusia yang banyak. Akidah yang Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan pada ayat berikutnya dari surat Al-Maidah, Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Pada malam hari ini
telah dirayakan, disambut, dan saling mengucapkan selamat atas akidah yang Allah murka terhadapnya. Sebuah kemungkaran terbesar di muka bumi yang tidak boleh seorang muslim melihat atau mendengarnya, kecuali dia wajib mengingkarinya dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam syariat sesuai dengan bimbingan ilmu dan hikmah. Wahai kaum muslimin, kemungkaran yang sedang terjadi pada malam hari ini dan hari-hari kemarin hingga mungkin besok dan lusa yang sedang dirayakan ini, sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam ayatnya bahwa langit, bumi, gunung marah terhadap perbuatan dan akidah mereka ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika kaum Nasara menyatakan dan meyakini dalam akidah mereka bahwa Allah memiliki atau mempunyai seorang putra, putra Allah, demikian mereka mengatakannya, maka hampir-hampir langit rontok, pecah. Hampir pula bumi ini terbelah dan gunung-gunung pun runtuh. Ketika mereka kaum Nasara mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, ya, semua itu adalah milik Allah. Langit dan segala yang ada di dalamnya, penduduk langit dari kalangan para malaikat, bumi dengan hamparannya yang luas ini adalah milik Allah. Gunung-gunung pun demikian, semuanya siap menjalankan perintah pencipta, pemilik dan pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surat Maryam dari ayat ke-88 hingga ayat ke-93 bahwa bumi ini langit-langit ini hampir pecah karena ucapan mereka. Demikian pula bumi hampir terbelah dan gunung-gunung pun hampir runtuh ketika mendengar atau ketika kaum Nasara menyatakan bahwa Allah memiliki putra. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan, wa ma yanbaghi lirrahman ayyattakhidha walada. Sungguh tidak layak untuk dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki seorang putra. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang pun penduduk langit maupun bumi kecuali dia akan datang kepada Allah di hari kiamat nanti sebagai seorang hamba. Manusia seluruhnya, termasuk para nabi dan para rasul, akan datang menemui Allah sebagai hamba. Termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam akan datang menemui Allah sebagai seorang hamba. Para malaikat sebagai penduduk bumi, penduduk langit
juga demikian. Mereka akan datang menemui Allah di hari kiamat sebagai hamba. Tak seorang pun dari mereka yang berposisi sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, sebuah akidah kekufuran yang terus dijajakan dan dipromosikan di tengah-tengah umat Islam. Penting kaum muslimin untuk mewaspadai hal ini. Akidah kekufuran terus dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku umat Islam dan seluruh manusia, terkhusus juga kaum Nasara, ingatlah bahwa sesungguhnya keyakinan kalian ini adalah kezaliman terbesar, kebohongan terbesar. Sungguh akidah yang kalian yakini adalah sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan dan memberitakan ini adalah Nabi besar, junjungan seluruh kaum muslimin, Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wa ala ummihi as-salatu wassalam. Di dalam surat As-Saff ayat 6 hingga 7 Allah mengatakan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, Nabi Isa mengakui bahwa dirinya hanya sebatas utusan Allah, bukan sebagai anak Allah. Kemudian beliau melanjutkan, aku membenarkan kitab-kitab sebelumku, beriman kepada Taurat, Zabur yang Allah turunkan, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Nabi Isa mengabarkan bahwa aku beriman kepada kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar kepada kalian akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang, yaitu Nabi Muhammad datang sebagai utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya, bukti-bukti yang nyata bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi, bukti-bukti nyata bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka berkata, yakni kaum Nasara dari kalangan Bani Israel, ini adalah sihir yang nyata. Berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau, dinyatakan oleh kaum Nasara itu adalah sihir yang nyata. Kemudian Allah melanjutkan, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak untuk memeluk Islam. Dan sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Wahai kaum muslimin, ini adalah akidah kita. Wahai kaum Nasara, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun dari akidah kalian yang mungkar. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah akidah yang mungkar, akidah yang salah, yang menyelisihi syariat Isa alaihissalam, dialah Nabi Isa sendiri yang menyampaikan ini atas perintah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Juga masih dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72, setelah Allah mengatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Padahal Al-Masih itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah semata. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Di sini Nabi Isa memerintahkan kepada Bani Israel, kepada kaum Nasara, untuk hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya, termasuk kepada Nabi Isa sendiri. Sungguh dusta kalian ketika kalian memberikan ibadah kalian kepada Nabi Allah Isa dan kalian klaim sebagai putra Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini suatu pengkhianatan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa melanjutkan, Rabbi wa Rabbakum, dialah Allah Rabbku, Tuhanku. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan Allah itu adalah ayahku. Sungguh dusta kalian ketika mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah putra Allah. Sungguh kalian telah berkhianat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ketika kalian mengklaim bahwa dia, Isa, adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Yani Allah mencegah dia untuk masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu seorang penolong pun. Gak ada yang bisa menolong kalian. Tidak kawan-kawan kalian, tidak pula Nabi Isa sendiri, tidak pula ibunya Maryam alaiha assalam yang akan menolong kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak dan memerintahkan kalian untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ke-73 dan 74 masih di surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid.
Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah mengatakan, wa in lam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka kaum Nasara tersebut tidak mau berhenti dari ucapan yang mereka katakan itu, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir itu di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Kesempatan untuk bertobat masih terbuka. Kesempatan untuk meminta ampun dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada tauhid masih terbuka. Maka Allah pada lanjutan ayat ini, ayat ke-74 mengatakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka, yakni kaum Nasara, mau segera bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai kaum muslimin, pada malam hari ini dirayakan pengkhianatan kepada Allah. Pada hari ini dan malam hari ini hingga besok dan hari-hari berikutnya dirayakan pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Pada hari ini, malam hari ini dan berikutnya dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya. Kesyirikan dan dosa terbesar di muka bumi. Maka dari itu, sungguh sangat tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah dan meyakininya sebagai ilah, sebagai Tuhannya yang dia ibadahi satu-satunya. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang beriman dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang beriman pula kepada firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang yang beriman dengan firman Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu tandingan pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih rela dengan terjadinya kezaliman dan dosa terbesar di muka bumi, atau masih pula ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal, atau juga masih ikut-ikutan mengucapkan selamat terhadap perayaan sebuah kemungkaran yang besar dan kedustaan terbesar atas nama Allah, serta pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi assalam. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mengajak kepada kaum Nasara, kami mengajak mereka kaum Nasara kepada prinsip dan ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka, yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan, wahai Muhammad, wahai sekalian ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ta'alau, kemarilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan
yang tidak ada perbedaan atau perselisihan di antara kami dan kalian, bahwa alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Apa itu ketetapan bersama yang tidak ada perselisihan antara kita dengan mereka semestinya dan seharusnya, yaitu bahwa kita sama-sama tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sama-sama tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka kita mengajak kalian, wahai kaum Nasara, dengan ajakan Rabbul Alamin, ajakan Allah. Apa itu ajakannya? Kemarilah kita berpegang bersama-sama kepada suatu prinsip, suatu ketetapan yang tidak boleh ada perselisihan di antara kami dengan kalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah, tidak menyembah Isa, tidak menyembah ibunya, dan tidak pula menyembah yang lainnya. Dan tidak kita mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita bersama-sama menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, baik itu seorang manusia biasa atau seorang nabi, seorang rasul, seorang malaikat sekalipun, untuk dijadikan sekutu dan tandingan atau saingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula kita menjadikan sebagian yang lain di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, himbauan untuk bersatu di atas prinsip tauhid dan meninggalkan kesyirikan, maka Allah mengatakan kepada nabinya, katakanlah kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah. Wahai kaum muslimin, karena itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin untuk menjaga dan membentengi akidahnya, menjaga dan membentengi akidah sanak saudara dan kawan-kawannya dari kemungkinan jatuh dalam akidah yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi ini. Dalam menyikapi fenomena ini, muncul di tengah-tengah umat Islam dua sikap yang tak terpuji. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri diwakili oleh kaum liberalis, diwakili oleh orang-orang yang dirasa ataupun tidak dirasa tangan-tangan mereka digunakan oleh kaum kufar Nasara ataupun Yahudi untuk mengganggu umat Islam, mengganggu akidah dan keimanan kaum muslimin, untuk menimbulkan perselisihan di tengah umat Islam, menimbulkan polemik di tengah masyarakat muslim. Mereka berupaya
untuk mempersilahkan kaum muslimin dan mengajak mereka untuk boleh dan ikut hadir dalam perayaan Natal dengan berbagai syubhat yang mereka ucapkan dengan alasan ingin menciptakan kehidupan sosial yang harmoni, interaksi sosial kemasyarakatan yang penuh dengan sikap toleransi, dan berbagai alasan yang dibuat-buat untuk merontokkan akidah Islam. Dan mereka memberikan syubhat-syubhat yang lainnya. Perlu diketahui, wahai saudaraku, Islam adalah agama yang indah. Syariatnya adalah syariat yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Karena itu adalah syariat yang diturunkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Syariat yang diturunkan oleh Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi semua itu diatur oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan aturan yang indah, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri, tidak hulu. Sebagaimana ahlul kitab dengan keyakinannya, kaum Yahudi meyakini Uzair ibnullah, wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Kaum Yahudi berkata, mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin Nasara. Sementara kaum Nasara berkata, Isa adalah anak Allah. Semua itu dinilai oleh Allah sebagai sikap yang ekstrim, ucapan dan akidah yang ekstrim, melampaui batas yang Allah letakkan. Allah memanggil mereka, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kalian ekstrim dalam beragama. Dan jangan kalian berkata atas nama Allah. Jangan kalian berucap terhadap Allah kecuali al-haq. Allah menilai akidah Yahudi bahwa Uzair adalah putra Allah. Allah memvonis akidah Nasara bahwa Isa adalah putra Allah sebagai sikap dan akidah yang ekstrim, melampaui batas-batas yang Allah letakkan. Begitu juga Nabi SAW melarang umat ini, melarang umatnya, karena kasih sayang dan rahmat beliau kepada umat ini, untuk jangan meniru cara-cara kaum Nasara yang melampaui batas dalam mengkultuskan, mentakdis, mengagungkan Isa bin Maryam alaihissalam. Karenanya Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdullah faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian wahai umatku ekstrim melampaui batas dalam mengangkat derajatku, memujiku, sebagaimana ekstrimnya kaum Nasara dalam memuji dan mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah.
Maka katakanlah jika kalian ingin memujiku dan menyanjungku, Abdullah wa Rasuluh, bahwa aku adalah hamba Allah, tapi di waktu yang sama aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama pun Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya kepada Nabi Allah dan Rasulnya Isa alaihi wa ala ummihi assalam. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116 hingga 118 Allah mengatakan, perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Ayat ini akan juga menegaskan seperti ayat-ayat sebelumnya terkait adanya pengkhianatan kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nasara ekstrim dari satu sisi kepada Nabi Isa dengan mengangkatnya sebagai putra Allah, dengan mengkultuskannya sampai derajat ketuhanan, sementara Yahudi ekstrim dari sisi lainnya, yaitu menuduh Nabi Isa sebagai anak zina dan ibunya Maryam bintu Imran sebagai wanita pezina. Maka Allah membela Nabi Isa dan ibunya Maryam di dalam Al-Quran dalam banyak ayat yang kalau kalian wahai kaum Nasara benar-benar jujur terkait klaim kalian cinta kepada Nabi Isa, kalian akan beriman kepada Al-Quran dan kalian akan memeluk agama Islam yang hanif, agama Islam yang penuh rahmah ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan hingga 118 Allah mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maka Nabi Isa menjawab dengan memuji dan mensucikan Allah. Beliau berkata, Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hak bagiku. Tidak patut bagiku ya Allah untuk mengatakan sesuatu yang bukan wewenangku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau ya Allah telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha Rabbi wa Rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali
apa yang engkau perintahkan kepadaku. Aku mengatakan, sembahlah Allah. Perhatikan, Nabi Isa mengatakan kepada kaum Nasara, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Wahai kaum Nasara, sekali lagi Nabi Isa menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah putra Allah. Wahai kaum Nasara, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim bahwa dirinya berhak untuk diibadahi, sebagaimana sekarang kalian telah beribadah kepadanya dan menjadikannya sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan dalam jawabannya, dan sungguh aku menjadi saksi terhadap mereka, yakni kaum Nasara, selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, engkau sendirilah ya Allah yang menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Ya, Nabi Isa sudah menunaikan tugasnya untuk mengatakan kepada kaum Nasara, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah sebagai Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Telah menunaikan tugas, tetapi pengkhianatan itu terus dilakukan hingga hari ini. Pengkhianatan itu terus dirayakan dan digegap-gempitakan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya atau saudara-saudara kita yang tertipu dan tergiur oleh berbagai syubhat-syubhat dan tawaran-tawaran. Semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh manusia ini untuk kembali kepada tauhid dan peribadatan hanya kepadanya. Jangan kemudian, wahai saudaraku muslim, ada di antara kita yang mempertaruhkan akidahnya dengan ikut-ikutan hadir dalam perayaan Natal. Jangan sampai kita menjual prinsip akidah dan iman kita hanya karena alasan, gak enaklah kalau aku gak hadir undangan perayaan Natal karena dia adalah temanku. Yang satu mengatakan, pantasnya aku hadir karena perayaan Natal ini adalah teman bisnisku. Atau yang lainnya mengatakan, aku hadir dalam perayaan Natal karena dia masih bagian dari kerabatku. Tidak demikian wahai saudaraku. Islam dan iman tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Sungguh kamu wahai Muhammad tak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah ayah-ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka serta saudara-saudara dan keluarga mereka sendiri. Tidak bakal kau dapat temui, tidak bakalan engkau temui wahai Muhammad
kaum yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, masih melakukan yang seperti ini. Wahai saudaraku, inilah Islam, inilah iman. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang ekstrim kiri, para ekstremis kiri dari kalangan kaum liberalis, sekularis yang terus menjajakan dan mempromosikan syubhat-syubhat kaum kufar di tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita mempertaruhkan akidah, iman dan Islam kita untuk kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Karena ucapan ini mengandung dukungan, support kepada akidah kufur dan para pelaku akidah kufur ini. Anda mungkin tidak menyangka akan sampai ke sana. Ya, cepatlah kembali dan bertobat kepada Allah. Memang kondisi dan keadaan di zaman ini menggiring kita untuk secara perlahan menjauh dari bimbingan Islam. Umat Islam disibukkan dengan perkara-perkara duniawi untuk lupa dan lalai mempelajari akidahnya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal tanpa Anda rasa dan mungkin tanpa Anda yakini bahwa ucapan itu mengandung dukungan terhadap akidah yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Sebuah akidah yang bertentangan dengan surat yang mungkin Anda sering membacanya dalam salat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah As-Samad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dialah Allah yang tidak ada sekutu sedikit pun baginya. Anda tidak merasa bahwa ucapan selamat Natal itu dukungan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Nasara kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, yang Nabi Allah Isa telah berlepas diri. Beliau mengatakan bahwa aku cukup sebagai saksi saat aku masih hidup ada di tengah-tengah mereka, yakni berdakwah dan menasihati mereka. Tapi ketika engkau ya Allah telah mewafatkan aku, sungguh engkau sajalah yang menjadi saksi perbuatan mereka itu. Nabi Isa berlepas diri terhadap apa yang dinatakan dengan perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Allah. Wahai saudaraku, jangan sekali-kali Anda mengikuti atau ikut-ikutan mengucapkan ucapan ini. Sungguh ini dapat mengganggu akidah Anda. Seorang muslim dalam menyikapi kaum kufar, Allah perintahkan untuk mencontoh dan meneladani nabi, ayah para nabi, ayah para rasul, Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian, wahai umat Islam, wahai umat Al-Quran, wahai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya.
Apa itu suri teladannya? Allah melanjutkan, idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kufar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Ya, kita mengatakan pada malam hari ini, kemarin dan besok, dan sampai kita wafat insyaallah, kami umat Islam berlepas diri terhadap akidah kalian yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Kami umat Islam berlepas diri dari penyembahan kalian terhadap Nabi Allah Isa, hamba Allah. Kami berlepas diri, wahai kaum Nasara, terhadap perayaan yang kalian adakan, meyakini bahwa hari kelahiran Isa sebagai putra Allah. Kami seluruh umat Islam yang beriman, kami seluruh umat Islam yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berlepas diri dari perayaan akidah kufur ini. Ini dalam rangka mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah melanjutkan tentang uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim yang kita diperintahkan untuk meniru dan meniti jejaknya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami benar-benar mengingkari kalian dan sungguh telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya sampai kalian benar-benar beriman hanya kepada Allah. Ya, kami mengatakan, kami mengingkari perbuatan kufur kalian dan akidah trinitas kalian ini. Kami mengingkari dan benci perayaan kalian terhadap kekufuran dan kesyirikan besar ini. Sungguh permusuhan dan kebencian ini akan terus berlanjut sampai kalian berhenti darinya dan benar-benar beriman kepada Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta satu-satunya, sebagai yang paling berhak untuk diibadahi satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, tidak ada makhluk yang berhak dan boleh atau pantas dijadikan sekutu bagi Allah Sang Khalik. Tidak ada yang pantas bagi makhluk dan tidak boleh selama-lamanya untuk dinyatakan sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah atas ucapan yang mereka ucapkan. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan itu. Ini adalah teladan yang baik pada diri Ibrahim, wahai saudaraku muslim. Jangan sampai akidah kita tergadaikan hanya karena relasi bisnis, atau hanya karena teman sekantor, atau hanya karena hubungan kekerabatan, dan tidak ada yang boleh memaksa seorang muslim pun untuk menghadiri acara tersebut, baik atas nama perusahaan, atau memaksa atas nama sekolah, atau memaksa atas nama kantor, dan yang lainnya. Tidak boleh memaksa dan mengkebiri hak seorang manusia, mengkebiri hak seorang hamba Allah yang ingin mengamalkan dan mempertahankan akidah dan agamanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu apa yang kita dengarkan bersama ini bukan bermakna bahwa kita dibenarkan oleh Islam
atau diperintahkan dan dibenarkan oleh Al-Quran untuk bertindak serampangan dalam menyikapi kenyataan dan fenomena yang ada di hadapan kita. Kalau tadi kita berbicara kondisi para ekstremis kiri dari kaum liberalis, sekularis, yang gak sedikit dari mereka belajar agama di negeri-negeri kafir, belajar agama, belajar Al-Quran katanya kepada guru-guru Yahudi atau Nasrani di Eropa atau di Amerika dan lainnya. Tetapi sebaliknya, kita jangan sampai terjebak dalam sikap ekstrim kanan yang juga dilarang oleh Islam. Dilarang dalam Islam. Bukan berarti ketika kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita sebagai umat Islam yang mentauhidkan Allah dan membenci kesyirikan dengan segala bentuknya, termasuk kesyirikan kaum Nasara yang sudah dijelaskan, dibenarkan dan dibolehkan untuk bertindak serampangan, sembrono dalam bentuk misalnya mengganggu acara mereka, melempari dengan batu ataukah yang lainnya tempat-tempat diadakannya acara mereka, atau melempari rumah-rumah kaum Nasara. Tidak dibenarkan yang seperti itu. Kita hanya mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kalian akidah kalian, dan bagiku agamaku, prinsipku. Bukan berarti kalau kita tidak dibenarkan mengucapkan selamat Natal atau memfasilitasi acara atau perayaan mungkar ini, baik memfasilitasi kendaraan, mengantar orang-orang untuk datang ke perayaan Natal, atau memfasilitasi tempat dan bentuk fasilitas yang lainnya. Sumbangan-sumbangan untuk acara perayaan yang sangat mungkar ini sebagaimana telah dijelaskan. Tetapi sebaliknya, kita tidak dibenarkan untuk bersikap ekstrim kanan dengan cara mengganggu acara mereka, melemparinya, atau sampai na'udzubillah yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan tindakan itu dengan atas nama Islam, yang mengatasnamakan tindakannya atas nama jihad fisabilillah, sementara Islam tidak membenarkannya, sementara jihad sungguh tidak dengan gambaran seperti itu. Apa yang dilakukan, pengeboman terhadap tempat-tempat ibadah mereka, tidak dibenarkan ini. Semua itu ada rambu-rambunya. Begitu juga dalam kehidupan keseharian. Tidak dibenarkan kita mendolimi hak-hak mereka, mendolimi harta mereka, mengurangi gajinya ketika seorang Kristen atau Nasrani itu adalah pegawai kita, mendolimi haknya sebagai tetangga, kita mengganggunya dengan berbagai bentuk gangguan. Tidak dibenarkan itu. Bahkan kita dibolehkan dalam Islam untuk berbuat baik
berbuat ihsan dalam perkara duniawi, dalam urusan keduniaan, bukan dalam urusan akidah, bukan dalam urusan ibadah. Tidak ada toleransi dalam urusan ibadah, tidak ada toleransi dalam urusan iman dan akidah. Toleransi itu mungkin terjadi dalam urusan duniawi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kalian umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena urusan agama. Dan tidak pula orang-orang yang berupaya mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat lain Allah mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum. Ya, kita membenci orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita membenci dan wajib untuk membenci orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita wajib membenci orang-orang yang mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Kita wajib membenci orang-orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkat derajatnya dari derajat manusia menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan. Tidak boleh kita rela atau riba terhadapnya. Tapi kebencian kita ini jangan mendorong kita untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah kata Allah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Boleh kita menolong seorang Nasrani tetangga kita yang mungkin dia butuh sesuatu dalam urusan dunia. Dia butuh untuk ke dokter karena dia sakit atau putranya sakit. Dia tidak ada kendaraan untuk berangkat ke dokter. Sementara Anda diberi rizki kendaraan oleh Allah. Antarkan tetangga Anda yang Kristen atau beragama lain tersebut. Ayo saya antar ke dokter. Bapak mau ke dokter? Iya, saya antar. Tetangga Anda atau teman Anda yang Kristen, ketika rumahnya mengalami kerusakan, sementara dia tidak mampu untuk membenahinya karena keterbatasan ekonomi, silahkan Anda sebagai Muslim membantu dia dengan sedikit uang, secukupnya untuk mengatasi problemnya. Itu adalah perbuatan adil. Itu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam. Ada teman Anda atau kerabat atau tetangga Anda yang beragama Kristen ataukah yang lainnya yang dihimpit hutang karena usahanya mengalami kegagalan. Boleh Anda sebagai seorang Muslim membantunya untuk keluar dari lilitan hutang. Rincian permasalahan ini sangat panjang dan luas dalam agama kita. Silakan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita alaihissalam. Seorang Yahudi yang sakit dijenguk dan dikunjungi oleh Nabi. Tapi Nabi tidak mengorbankan akidahnya. Nabi menghimbau dan mencontohkan. Begitu juga dicontoh oleh sahabatnya. Berbuat baik.
berbuat ihsan, berbuat adil terhadap Yahudi, Nasara, ataukah yang lainnya dalam urusan-urusan keduniaan. Islam tidak menyukai kezaliman. Islam tidak suka perbuatan semena-mena. Keberadaan kelompok ekstrim kanan ini yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, berbagai perilakunya diatasnamakan bagian daripada Islam dan perjuangan. Sungguh kami katakan, apa yang kalian lakukan tidak dibenarkan oleh Islam. Kembalikan itu kepada waliul amr. Jika Anda mendapati kemungkaran yang Anda tidak mampu melakukan ingkar mungkar atau mencegahnya, sampaikan kepada pemerintah. Itu adalah wewenang pemerintah. Kaum kafir yang hidup bertetangga dengan kalian dalam sebuah perkampungan, dalam sebuah pemukiman, mereka adalah orang-orang yang di bawah lindungan negara. Kita tidak boleh mengkhianati negara dengan mengganggu orang-orang tersebut, dengan menzaliminya. Ya, kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia dan pemerintah-pemerintah muslimin di muka bumi, untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah untuk memberikan pendamping-pendamping yang saleh, pendamping-pendamping yang beriman bagi pemerintah-pemerintah muslimin. Kita selalu berdoa, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar pemerintah-pemerintah muslimin menjadi pemerintah yang cinta Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan negaranya, dalam kehidupan umat dan masyarakatnya. Wahai saudaraku, tentu dua sikap ekstrim ini tidak dibenarkan oleh Islam. Di situ ada beberapa syubhat yang dilontarkan, yang menjadikan sebagian saudara kita tergiur dan tertipu, baik yang tertipu dengan syubhat-syubhat ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis, ataupun yang tertipu, tersilaukan oleh syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kaum ekstremis kanan dari berbagai kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan Islam. Untuk pembahasan ini tentu membutuhkan waktu tersendiri. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk membahasnya dalam kesempatan lain. Jika nanti sudah ada kesempatan tersebut, insyaallah kita akan umumkan kembali waktu dan temanya biidznillah ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini, kajian yang kita selenggarakan ini, menjadi salah satu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, bagian daripada upaya kita untuk membela tauhid dan mencegah kesyirikan, sebagai upaya kita semuanya untuk menjadi sebab datangnya rahmat Allah bagi negeri Indonesia dan terhindarkannya negeri ini dari berbagai bala, dari berbagai bencana dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika benar apa yang saya sampaikan murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah atau keliru, murni karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya dan dari syaitan, sudi kiranya saudara-saudara kita menyampaikan kritikan membangun, nasihat yang bermanfaat. Demikian, wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.